Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Zaki Musyafar Rukmana dari SMP IT Imam An-Nawawi, Pekanbaru. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil resensi saya pada buku yang berjudul Janji. Janji merupakan salah satu novel karya Terelie yang diterbitkan oleh PT Sabak Grip Nusantara pada tahun 2021 sebagai cetakan yang pertama. Jumlah halamannya sebanyak 488 halaman. Bayangin nih, ada seseorang yang dengan sengaja membakar sebuah pondok pesantren dan membunuh salah seorang murid di dalamnya. Akan tetapi, ia muncul di mimpi seseorang sebagai salah seorang penghuni surga. Kok bisa ya? Inilah kisah Sang Bahar Safar di dalam novel Janji. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Bahar yang selama kehidupannya ia diratuki oleh rasa bersalah atas segala dosa yang pernah ia perbuat. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang di kemudian hari akan menuntunnya kembali. Cerita ini dimulai pada kenakalan 3 santri yang bernama Hasan, Baso, dan Kaharudin. Mereka ini adalah santri yang kelakuannya paling melampaui batas pada saat itu. Hingga pada suatu waktu, pesantren mereka kedatangan seorang tamu agung yang berniat memberikan donasi besar. Dengan kenakalan mereka yang tiada hentinya, mereka memasukkan garam ke dalam teh yang disajikan kepada tamu undangan pada hari itu. Terdengar sederhana bukan? Tapi dari situlah cerita ini dimulai. Tindakan mereka itu sudah diduga oleh sang kepala sekolah yang dipanggil Buya. Atas sanksinya, mereka diberikan hukuman yang tidak biasa, yaitu mencari salah seorang alumni yang bernama Bahar Safar. Bahar merupakan salah seorang murid yang paling bermasalah dalam sejarah berdirinya pondok pesantren tersebut. Hingga pada satu titik, Bahar pernah membakar pondok pesantrennya dan menewaskan salah seorang murid di dalamnya. Akan tetapi, mengapa Bahar yang dipilih? Mengapa bukan alumni lain yang lebih rajin atau yang lebih alim? Jawabannya adalah karena Bahar muncul di mimpi seorang kiai sebagai salah seorang yang paling beruntung di hari akhir, yaitu menjadi penghuni surga. Akan tetapi, perjalanan mencari Bahar bukanlah hal yang mudah. Mereka bertiga harus menelusuri jejak kelam Bahar, mulai dari pertama kali dikeluarkan dari sekolah, masuk ke dalam penjara, dan hidup di lingkungan yang kumuh. Mereka bahkan berekspektasi akan bertemu dengan seorang penjahat besar yang tidak punya hati. Dan satu persatu, fakta tentang masa lalu Bahar terungkap. Ternyata, setelah peristiwa pembakaran tragis tersebut, Bahar membawa penyesalan yang besar di dalam dirinya. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia akan selalu meninggalkan janji untuk memperbaiki kerusakan yang pernah ia buat. Alih-alih menemukan sosok pendosa yang kelakuannya melampaui batas, ketiga santri ini justru menemukan sosok pengembara yang sedang berjuang keras menjemput ampunan dari Tuhannya melalui tindakan-tindakan mulia yang ia lakukan tanpa terlihat oleh dunia. Novel ini menggunakan alur maju mundur yang sangat menarik. Kita dibawa melihat petualangan 3 santri ini dan melihat masa lalu Bahar yang kelam dan kehidupannya yang penuh dengan janji. Novel ini memiliki pesan moral yang sangat bagus, serta alurnya yang penuh dengan kejutan atau plot twist. Suasana yang digambarkan pun sangatlah realistis dan nyata, sehingga cerita yang dibawakan pun sangatlah dekat dengan masyarakat banyak di Indonesia. Namun, ada istilah-istilah agama serta spiritualis yang mungkin memerlukan pemahaman yang lebih dalam, sehingga beberapa pembaca mungkin tidak memahami isi dari novel tersebut secara keseluruhan. Melalui perjalanan Bahar, kita diajarkan tentang makna dari kehidupan ini. Secara keseluruhan, novel ini sangat cocok bagi remaja yang ingin menemukan arti dari kehidupan ini. Selain bahasa yang mudah dipahami, novel ini juga menceritakan tentang lika-liku remaja berlatar pesantren. Dan melalui novel ini juga, kita diajarkan bahwa orang yang pernah melampaui batas sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk kembali. Sekian hasil resensi saya, semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.